Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika video ini muncul di beranda YouTube-mu, maka itu juga ketetapan Allah untukmu. Segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, dan mari kita aminkan bersama. Insya Allah dengan begitu semua permohonan dan hajat sahabat-sahabat semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas sama seperti dengan surat-surat lain di dalam Al-Quran yang memiliki rahasia dan keutamaan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini bisa menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, serta kesulitan ketika menghadapi sakaratul maut, juga keutamaan dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dahsyatnya kengerian hari kiamat. Surat Al-Ikhlas termasuk di antara surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Surat ini juga sering dibaca berulang-ulang, dan ini sudah menjadi kebiasaan umat muslim untuk membacanya baik ketika sholat maupun berzikir. Surat Al-Ikhlas ini mengandung makna yang penting dan rahasia yang besar. Bahkan Rasulullah pun sering membaca surat Al-Ikhlas ini dalam keseharian beliau. Meskipun surat Al-Ikhlas ini pendek, namun surat ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surat-surat lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini mengisyaratkan kepada kita agar senantiasa ikhlas dalam menjalani segala hal kehidupan, bahwa senantiasa harus disertai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memahami arti dari surat ini, bahwa surat ini menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, surat ini juga menggambarkan tentang tauhid. Esa artinya tunggal. Dan terkait dengan hal tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang diturunkannya surat ini. Turunnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah saat menghadapi orang musyrik yang mempertanyakan Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Ubay bin Ka'ab, "Hai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka Allah menurunkan, "Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa." Saat itulah surat Al-Ikhlas diturunkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 12 manfaat dan keutamaan membaca surat Al-Ikhlas yang harus kita ketahui. Yang pertama, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Pernah dikisahkan, ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya ia telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah supaya diajarkan
atau diberikan amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan tersebut dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalam rumahnya dianjurkan untuk selalu mengucapkan salam. Dan jika tidak ada orang di dalam rumah itu, maka dianjurkan mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Orang itu lalu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, hingga pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang itu. Yang kedua, bisa melunaskan hutang. Dikisahkan di suatu hari Rasulullah sedang duduk di Masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan yang mengusung jenazah untuk disolatkan. Kemudian para sahabat mempersilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensolatkannya. Kemudian beliau bertanya, apakah mayit ini meninggalkan hutang? Mereka pun menjawab, iya, mayat ini meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lalu Rasulullah bersabda, aku tidak mau mensolatkan mayat yang masih punya hutang. Kamu solatkan saja dia. Dan pada hari itu juga, malaikat Jibril datang seraya berkata, wahai Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu. Allah berfirman, aku sudah mengutus Jibril untuk menyamar seperti mayat itu dan sudah melunasi semua hutangnya. Maka tegakkanlah, solatkanlah dia, karena dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang ikut mensolatkannya, niscaya dosanya akan diampuni Allah. Lalu Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, dari mana ia memperoleh kehormatan ini? Jibril pun menjawab, ia mendapatkan kehormatan ini karena setiap hari dia membaca 100 kali surat Al-Ikhlas. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadap Allah. Dari kisah ini maka menunjukkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali di setiap harinya, Allah akan melunaskan hutang-hutangnya sebelum ia mati. Lalu yang ketiga, mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk di dalam kuburnya. Di dalam hadis yang lain menyatakan akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melewati titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Kemudian keutamaan yang keempat, akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Yang kelima, mendapatkan istana di surga. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas ini, ia akan mendapatkan istana nanti di surga. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad atau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah untuknya 1 istana di surga. Dan barang siapa membacanya sebanyak 20 kali, akan dibangunkan 2 istana di dalam surga. Dan barang siapa membaca 30 kali, maka akan dibangunkan oleh Allah 3 istana di surga. Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu akan ada banyak istana kami di surga. Maka Rasulullah bersabda, Allah lebih lapang, Allah lebih luas daripada itu. Maksudnya bagi Allah, berapapun jumlah istananya, itu adalah hal yang mudah. Lalu yang keenam, hidup akan selalu diberkahi. Jika ingin hidup kita senantiasa
berada di dalam keberkahan dan kebahagiaan, maka selalu baca dan amalkan surat Al-Ikhlas ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membacanya 2 kali, maka ia dan keluarganya akan diberkahi. Barang siapa membacanya 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Dan barang siapa membacanya 12 kali, akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Dan apabila membacanya 100 kali, akan dihapuskan dosa-dosanya, kecuali dosa pertumpahan darah dan harta benda. Keutamaan yang ketujuh, mendapatkan pahala yang sangat besar. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, ketika aku dalam perjalanan Isra Mi'raj ke langit Arsy, ditegakkan atas 360 sudut, yang jarak antara sudut yang satu ke sudut lainnya kira-kira 300.000 tahun perjalanan. Dan di bawah setiap sudut itu terdapat 12.000 padang pasir. Panjang padang pasir itu dari matahari terbit ke matahari terbenam, dan di setiap padang pasir itu terdapat 80.000 malaikat sedang membaca Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca, mereka menyatakan, ya Tuhan kami hibahkan pahala membaca surat Al-Ikhlas ini kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini, baik ia laki-laki maupun perempuan. Dan para sahabat pun dibuat kagum tercengang mendengarnya. Lantas Rasulullah bersabda, herankah kamu wahai sahabat-sahabatku? Mereka menjawab, ya benar, kami heran. Beliau pun melanjutkan, demi Allah yang diriku di tangannya, Qul Huwallahu Ahad ini tertulis di sayap Jibril. Lalu yang ke-8, akan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi. Kalau kita sering membaca surat Al-Ikhlas ini, apakah sedang berdiri, duduk, ruku, atau berjalan, kita akan mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dari Al-Baihaqi, dari Umamah Al-Bahili, bahwa Jibril telah mendatangi Rasulullah bersama dengan 70.000 malaikat. Rasulullah saksikan jenazah Muawiyah bersama Jibril dan bersama malaikat lainnya. Rasulullah bersabda, wahai Jibril, apa sebabnya Muawiyah memperoleh kedudukan seperti itu? Jibril pun menjawab, dia memperoleh kehormatan seperti itu akibat membaca Qul Huwallahu Ahad, baik sedang berdiri, duduk, ruku, dan berjalan. Yang ke-9, mencapai apa yang diinginkan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas ini yaitu dengan dibaca 1000 kali. Waktunya antara sholat maghrib dan isya. Dan setelah selesai, berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Yang ke-10, diselamatkan dari maksud orang jahat dan aniaya. Agar kita diselamatkan dari orang jahat, maka bacalah Ya Somad sebanyak 134 kali dengan istiqomah secara terus-menerus, dan jadikan amalan sehari-hari. Insya Allah akan diselamatkan dari orang-orang jahat. Yang ke-11, bisa menyembuhkan rasa sakit pada tubuh. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit di bagian badan, baginda Rasulullah selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu yang ke-12, setan tidak akan mampu menggoda orang yang membaca surat Al-Ikhlas.
Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat subuh, maka setan tidak akan dapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah keutamaan surat Al-Ikhlas yang sangat luar biasa untuk yang rajin membacanya. Semoga kita dapat mengamalkannya dengan penuh keikhlasan agar kita mendapatkan manfaat dan hikmah, keutamaan, serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.